Sobat Foodpreneur Indonesia, balik lagi di Foodies Podcast atau Foodcast. Foodpreneur Indonesia, balik lagi di Foodcast. Sekarang kita akan ngobrol sama expertnya public relation. Wah. Mbak Sarita Suteja, apa kabar? Halo, Mbak? Foodpreneur. Ini banyak banget yang akan kita bahas, tapi kita mulai dari yang sering menjadi pertanyaan teman-teman semua nih, Mbak, tentang sosial media. Nah, sosial media ini kan Kak, sebenarnya aku manggilnya Kak aja. Boleh. Biar lebih akrab. Nah, jadi sosial media ini kan banyak fungsinya Kak ya. Ya. Bisa jualan, Bisa. bisa jadi branding, bisa Bisa juga banget. jadi sarana public relation. Betul. Nah, kalau untuk sarana public relation sendiri, seefektif apa sih Kak? Atau pendapat Kakak sendiri tentang sosial media ini jadikan sarana untuk sebagai public relation tuh efektif apa enggak? Boleh dielaborasi ke teman-teman Foodpreneur Indonesia. Sebetulnya sih kalau dari pengalaman pribadi, kalau ditanya seberapa efektif atau enggak, ya pastinya kita kan bicara sosial media, bicara public relation, tentunya public relation sendiri kan sebetulnya adalah sebuah fungsi ya. Betul. Sebuah fungsi di mana dia butuh kendaraan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada itu ke target audiens yang dia mau. Betul. Gitu. Nah, sosial media itu sebetulnya adalah salah satu kendaraannya. Gitu. Jadi kalau ditanya sosial medianya efektif atau enggak, sekali lagi saya harus katakan tergantung. Kalau target audiensnya main sosial media, ya of course kita harus pakai sosial media sebagai sarana PR. Tapi kalau target audiensnya yang mau kita tuju ternyata nggak main sosial media, ya jadi nggak efektif. Yes, oke, make sense. Jadi misalnya let's say kalau abnormal yang memang mungkin 90% customer-nya atau audiensnya adalah millennials dan Gen Z, so kendaraan sosial media ini sangat efektif ya? Ya, tentu saja. Millennials and Gen Z kan kayaknya nggak makan nggak minum nggak apa-apa ya. Yang penting gue sosmedan. Oke. Berarti itu it's kinda efektif ya kayak buat kalau memang target audience. Tapi kayak sekarang cuman masalah kalau sosial media sih pasti kayaknya sampai kayak misalnya ayah saya aja udah 60 plus aja ya dia akan buka tetap sosial media. Cuman mungkin berbeda sosial media saja kali kayak mediumnya. Mediumnya sih kalau sosial medianya itu kan nggak akan kemana-mana ya gitu. Betul, dari betul. dulu kan kalau kita boleh cerita agak mundur ke belakang dikit gitu ya. Itu kan zaman dulu ada yang namanya Friendster ya. Mungkin pada belum lahir yang di sini. Gitu. Ada yang namanya Friendster. Kemudian kita testingnya dong kan. Terus ada lagi yang namanya Facebook. Facebook itu kan dari dulu sampai sekarang juga nggak berubah. Yang bertambah itu fiturnya, gitu. Tentu saja dia kan nyesuaiin dengan perubahan zaman ya. Kan mungkin orang yang umurnya di milenial, maksudnya belasan dan 20-an di masa dulu pertama Facebook keluar, itu kan beda perilakunya dengan orang yang umur belasan dan 20-an saat ini. Gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu mereka punya fitur foto tagging sama message aja, wih keren banget gitu kan, karena dulu Friendster nggak punya, terus terang aja gitu kan. Betul. Tapi kan kalau zaman sekarang cuma bicara tentang foto tagging sama message, itu mah udah dari sononya kali, emang udah given kan, maksudnya itu udah bukan lagi sesuatu the new normal. Iya, udah betul. Bukan sesuatu hal yang bisa dijadikan satu wih keren ya fiturnya, enggak juga sih, biasa aja, kemana aja loh gitu kan. Ya jadi mungkin balik lagi sebenarnya kalau dibilang bokap gue juga buka gitu kan, nyokap gue juga punya Instagram gitu, betul. Tapi mungkin yang paling harus kita perhatikan itu adalah perilaku mereka dalam mengkonsumsi, dalam main sosial media itu. Mungkin kalau bokap nyokap kita lebih banyak lihat kan, lebih banyak mereka pasif ngelihat, ataupun kalau komen juga ya nggak semasif anak-anak zaman sekarang kan yang kue gitu kan. Kagak ngerti juga kali kue apaan. Nah, paling lebih ke arah situ, tergantung ya kita maunya menjangkau target audiensnya siapa gitu. Jadi efektif atau enggak tidak bisa dijawab iya atau tidak, tapi ya tergantung dari target audiensnya. Betul. Boleh dielaborasi nggak Kak kalau misalnya di Abnormal sendiri, mungkin salah satu brand yang di
dipegang oleh kakak PR ya. Itu gimana sih pemanfaatan sosial media? Boleh kasih contoh nggak? Karena kadang-kadang kan orang pun masih agak nyaru nih kak. Mana yang kegiatannya? Atau nggak yang kalau sales sih mungkin udah jelas-jelas beda. Nah, mana yang perbedaan antara branding sama PR? Mungkin ini orang yang masih kadang-kadang agak bingung nih. Apa sih bedanya branding sama public relation gitu? Basically sebenarnya sama. Cuma ini beda kalau di tim kami ya di CRP gitu ya. Memang timnya itu kita pisah. Gitu. Karena kenapa? Karena biar fokus yang satu lebih banyak ceritanya bergaulnya lah gitu, bisa bilang bergaulnya lebih banyak ke media. Yang satu lagi lebih banyak bergaulnya ke konsumen. Kalau di sosial media itu kan sebagian besar waktu mereka, effort mereka, pikiran mereka itu kan sebetulnya diberikan, dimaksimalkan itu untuk berinteraksi dengan konsumen gitu. Tapi kalau public relation mereka punya effort yang cukup besar itu justru berinteraksinya dengan media, which is media itu juga ada beririsan juga kan si jurnalis, terus mungkin buzzer Instagram, blogger itu kan juga konsumen kan, gitu kan. Tapi mungkin sedikit perbedaan treatment dari kita adalah bagaimana caranya kita men-treat mereka, itu bagaimana mereka willing, bersedia lah untuk meliput kita, gitu kan, bersedia untuk meliput kita, tapi dengan perasaan yang bahagia, yaitu ditraktir makan misalnya, gitu sekaligus. Karena kan dalam menulis berita mereka harus memiliki experience, dan kalau kita bicara industri kita itu kan kuliner. Ya udah pasti mereka juga harus merasakan experience, maksudnya experience-nya juga bukan hanya sekedar menyantap produknya gitu, tapi kan mereka juga menikmati servisnya, menikmati ambience-nya kita gitu kan, kemudian menikmati, kita ceritakan juga fasilitas yang kita miliki, apa keunikan kita yang buat mereka itu sebetulnya news value untuk mereka tulis. Let's say misalnya kalau kayak di outlet abnormal aja, kita warung abnormal ya, kita ambil contoh. Itu di sana kan kita katakan bahwa kita ingin menjadi tempat di mana kalau misalnya konsumen kita nggak ada di rumah atau di kantor, itu harus tempatnya di abnormal untuk nongkrong, untuk bergaul lah gitu, maksudnya untuk hangout sama temen, saudara, relasi. Jadi the third place lah ya, between work kurang lebih seperti itulah gitu kan. Nah, tentu saja di sana kan kita akan sediakan fasilitas-fasilitas yang membuat orang bisa hangout. Misalnya ada colokan yang sampai 100 biji satu outlet. Kemudian ada lagi apa ya? Tagihan listriknya berapa tuh? Nah, gitu. Itulah ya. Enggak lah, tapi apapun untuk konsumen lah. Betul. Gitu. Ada juga wifi misalnya, atau misalnya yang kan ada juga millennials itu kan nggak terbatas hanya anak umur belasan ya. Ada juga millennials yang udah memiliki anak misalnya. Betul. Di situ juga kan kita sediakan ada apa kursi buat anak-anak, kemudian ada juga mainan. Itu kan sebetulnya betul-betul fasilitas-fasilitas yang kita berikan untuk melengkapi experience si konsumen. Nah, semua itu kita harus komunikasikan dengan cara yang betul-betul membuat si jurnalis-jurnalis ini, media-media ini, dia juga harus merasakan itu. Gitu kan, jadi benar-benar, atau misalnya kalau kita cerita tentang produk yang ada di Abnormal Coffee Roasters misalnya, oh kita memiliki Mano Brew misalnya. Nah, kalau kita cuma ngomong doang di sosial media gitu ya, kan si jurnalis ini kan nggak punya experience kan, jadi akhirnya kita undang mereka, kita demonstrasikan lah di depan mereka gitu, bahkan kita ajak cupping bareng gitu. Jadi itu kan benar-benar melengkapi experience-nya mereka, yang mereka akan tuangkan itu ke dalam bentuk liputan. Nah, tadi saya menarik nih Kak, berarti kan sebenarnya anggaplah oke, kalau udah segede Abnormal sih mungkin orang udah newsworthy-nya udah kena, orang pengen ngeliput. Tapi katakan nih Kak, kan mostly yang subscriber Foodies ini ada di fase sebelum growth lah. Mereka masih early nih, punya 1 outlet, 2 outlet, 3 outlet. Nah, tadi poin yang Kak Sarita bilang itu menarik tuh. Jadi gimana caranya dari mulai sosial media, kan sebenarnya orang sekarang nyari apapun kan sosial media dulu Kak. First entry-nya itu ya, pintu masuknya. Nah, gimana sih Kak, ini mungkin masuk teknis banget, gimana sih membuat sebuah sosial media kita menjadi menarik untuk jurnalis atau untuk influencer mau datang
ngeliput dan akhirnya ya ngeposting tentang kita. Itu pasti ada triknya dong membentuk sosial medianya seperti apa. Sebenarnya ini sih lebih cocok dijawabnya sama tim sosial media ya. Tapi it's fine. Sebenarnya di awal yang paling banget penting itu kita memang harus rumuskan dulu. Kita harus rumuskan dulu produk kita itu unggulnya di mana. Gitu kan. Jadi itu yang paling penting yang harus kita rumuskan di awal buat bahkan sebelum bisnisnya running sebenarnya. Nah, ketika kita sudah punya keunikan yang kita inginkan gitu. Nah, itu harus kita bisa kemas dengan taktik cara berkomunikasi yang juga unik sesuai dengan target marketnya. Contoh mungkin ya, kalau boleh saya berkaca, bukan berkaca apa, mengenang masa lalu lah gitu, mengenang masa lalu. Mungkin ketika pertama banget kita punya brand itu kan namanya nasi goreng rempah mafia. Itu kalau dilihat kan dulu juga outletnya cukup mini, super mini bahkan kayaknya seatnya juga paling 10 juga udah dempet-dempet gitu kan. Gitu. Nah, dulu kan juga kita berpikir sangat keras. Apa ya yang membuat orang mau datang mencicipi produk kita. Sedangkan nasi goreng ya elah setiap 100 meter juga ada kali gitu kan. Mamang udah gitu kayaknya semua orang saya yakin dengan pasti bisa deh bikin nasi gorengnya gitu. Tapi apa dong yang bikin? Akhirnya kita cari baik dari riset-riset riset-riset pribadi lah gitu. Misalnya kita amati sebenarnya kenapa ya nasi goreng itu diminati sampai riset-riset yang betul-betul kita lihat dari googling gitu. Jadi akhirnya dulu kan di 2013 itu yang sedang sangat tren luar biasa itu kan level-level pedas. Itu kan level-level pedas sebetulnya dipeloporin sama keripik-keripikan itu. Yes, gitu. Akhirnya sebenarnya kita nggak malu kok bilang kita mah kalau dibilang nyontek mah nyontek juga gitu kan. Sama-sama pakai level, gue juga pakai level. Ada, tapi saat itu kita tidak ingin terjebak di tren yang sama. Karena kan kalau kita bicara level-level kan semua orang udah pakai gitu. At the end itu menjadi yang tadi lu bilang gitu. Jadi new normal lagi. Kayaknya semua orang udah biasa deh ya level-levelan. Oke, berarti gue harus cari apa lagi? Gitu. Akhirnya gue cari apa ya sebenarnya yang membedakan nasi goreng gue sama nasi goreng orang lain. Akhirnya kita come up dengan beberapa ide sebenarnya. Tapi saat itu yang kita pilih dengan satu positioning di mana nasi goreng rempah Harga itu yang pertama sih. Seingetku ya, gue nggak tahu apakah itu pertama kakak sebenarnya. Ya kalau dari setahu kita sih pertama ya, gitu. Tapi kan tidak pernah ada mengklaim juga gitu kan. Makanya dulu kalau ada yang pernah ingat, dulu kita selalu nulis nasi goreng rempah pertama di Indonesia, ada tulisan CMIIW. Correct me if I'm wrong. Iya, itu dia gitu. Jadi gue keklaim tapi ya maksudnya setahu gue sih gue yang pertama tapi nggak tahu juga ya gitu kan. Tapi CMU-nya kecil. Gitu. Jadi jadi kita memang harus cari dulu keunikannya gitu. Baru setelah itu kita kemas. Jadi saat itu kan memang kalau bicara tentang sosial media, marketing sama PR ini kan tiga-tiganya berkaitan. Jadi saat itu kita pengen membuat gimana ya caranya biar orang tahu dulu bahwa kita punya produk yang namanya nasi goreng rempah mafia. Datanglah makanlah, masukin nasi gue ke dalam mulut lo. Itu kan itu sebenarnya itu misi utamanya gitu. Nah, tapi kan semua effort itu kan harus dilakukan. Bagaimana caranya orang mau datang, orang harus tahu. Nah, akhirnya kita putar otak. Gampang sih sebenarnya kalau kita punya dana yang luar biasa tanpa batas. Gampang sebenarnya. Tapi kan problemnya kita nggak punya dana yang tanpa batas. Akhirnya kita putar otak gimana ya caranya agar campaign yang kita bikin itu bisa retweetable. Dulu Twitter yang paling hits ya. Dulu paling hits 2013 adalah Twitter. Gimana ya caranya biar orang retweet itu kan gampang juga, cuma klik beres gitu kan. Klik beres gitu. Nah, gimana ya caranya ya? Akhirnya kita buatlah satu campaign. Oke, daripada budget promosinya gua jadiin iklan, itu kan dapatnya juga nggak seberapa lah gitu. Akhirnya kita putar otak gimana caranya si budget iklannya itu kita jadiin HPP. Gitu, kita jadiin HPP. Setelah kita jadiin HPP, kemudian kita bilang, oke, kalau begitu kita bikin keunikan kita memang rempah. Tapi kan orang juga belum tahu nasi goreng rempah itu apa. Tapi orang tahu nasi goreng, gitu, bener nggak? Dan rasanya ini sangat manusiawi banget. Kayaknya orang
pasti akan happy super berat datang kalau itu gratis gitu pasti. kan. Jadi lu tanpa beban gitu, lu datang ya udahlah, nggak enak ya udah, enak ya udah syukur gitu kan, enak ya gratis juga ya udah gitu kan. Nah akhirnya kita coba bikin satu campaign bagi 1000 piring gratis, bayar pakai doa. Syaratnya retweet dan follow. Itu kan sebenarnya benar-benar kayak nepuk 2 nyamuk ya, maksudnya benar-benar lu dapat orang datang, orang coba, kemudian syaratnya juga retweet dan follow. Sebenarnya kalau gua nggak syaratin, sebenarnya pada prakteknya ya waktu itu ya, kita juga karena kerepotan untuk menyajikan ya. At the end kita nggak ngecekin juga, lu udah retweet belum gitu. Kayaknya nggak juga gitu. Akhirnya nggak sempet dicekin. Tapi people actually doing it gitu kan. Iya, kenapa? Karena lucu, unik gitu. Maksudnya, wih gila lu ada 1000 piring gratis, bayar pakai doa lagi. Dan lebih lucunya lagi di lapangan waktu itu ya. Di lapangan waktu itu setiap orang yang datang itu kita suruh ya diperiksa dulu lah, maksudnya diperiksa, maksudnya udah follow belum gitu kan, udah follow belum, mana gitu kan, udah ini belum, abis itu kita suruh duduk, udah pokoknya nasi gorengnya nggak boleh pilih tapi ya, lu duduk, nanti tunggu aja si nasinya datang, begitu nasinya datang kita kasih dia kertas yang isinya doa, karena lu kan harus bayar pakai doa, gitu. Nah tapi kan poinnya itu adalah walaupun kegiatan itu menarik, dari sisi PR kita juga harus pandai mengemasnya gitu. Jadi pada saat itu kita juga bilang gitu, oke, ini kan sebenarnya manusiawi banget bahwa orang seneng gratisan, satu. Kemudian yang kedua, yang penting dia cicip dulu. Ya soal enak-enak, ya kedua lah gitu kan. Nah, yang ketiga kita juga bilang, kita ambil dari pendekatan kita kan kalau orang Indonesia kan cukup bisa disentuh dari sisi-sisi yang sifatnya emosional gitu. Jadi waktu itu kita bilang gini, kayaknya dari setiap agama kan mengajarkan ya bahwa doa itu baik gitu, dan mendoakan orang lain itu jauh lebih baik daripada mendoakan diri sendiri. Betul kan? Nah, jadi kesimpulannya adalah gini, ketika saya bagi 1000 piring gratis bayar pakai doa, artinya ada 1000 orang yang mendoakan nasi goreng rempah mafia. Nah terus saya bilang, ya iya masa sih Tuhan sejahat itu, masa sih dari 1000 doa yang ada satu aja gitu, masa nggak ada yang dikabulin. Nah hal itu kan sebetulnya menjadi satu apa ya, word of mouth yang cukup lucu gitu, news value yang bisa, wah ternyata berpikirnya sampai ke sana ya gitu kan, berpikirnya sampai doa ya. Dan kita memang kita tulis gitu bahwa bayar pakai doa, jadi benar-benar lu bayarnya pakai doa, jadi lu nggak boleh nggak berdoa buat gue gitu, lo kalau udah makan lo harus doa gitu loh. Dikasih kertasnya, dikasih teksnya, jadi lu tinggal baca gitu. The way, benar. Jadi buat foodpreneur semua, jangan hanya campaign asal-asal campaign, kasih gratisan, tapi jangan lupa ada unsur storytellingnya di dalamnya apa. Itu yang jangan pernah dilupain. Oke, teman-teman foodpreneur, kita akan lanjut lagi ngobrol tentang PR, kita gali lebih dalam bareng Kak Sarita. Stay tune terus di Foodcast.